Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Skarnadila, NIM 12402193248. Adapun pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ekonometrika. Sesuai dengan arahan dari Bapak dosen, yaitu saya di sini akan menjelaskan mengenai dua istilah dalam ekonometrika. Adapun yang akan saya bahas pertama mengenai estimasi. Sebenarnya ada beberapa macam estimasi dalam ekonometrika. Namun yang akan saya bahas yaitu mengenai ordinary least square atau OLS. Jadi metode ordinary least square atau OLS merupakan metode analisis regresi yang pertama dikemukakan oleh ekonometrika, sehingga model ini disebut juga dengan model klasik. Adapun tujuan dari model OLS ini yaitu untuk mendapatkan koefisien regresi yang tidak bias dan efisien. Nah, agar bisa mendapatkan estimator regresi yang tidak bias dan konsisten, yang dapat dilakukan yaitu dengan jumlah kesalahan atau error kuadrat yang paling kecil. Berdasarkan prinsip inilah, maka metode ordinary least square ini dapat disebut juga untuk meminimumkan jumlah kesalahan. Dalam metode OLS ini ada beberapa karakteristik, yaitu karakteristik dari penaksir OLS. Yang pertama yaitu dapat dinyatakan ke dalam data yang diketahui, dan yang kedua yaitu karakteristiknya penaksir titik bukan penaksir interval, dan yang ketiga langsung dapat menentukan SRF. Dan untuk berikutnya yaitu mengenai karakteristik garis regresi. Adapun karakteristiknya yaitu melewati rata-rata X dan Y, dan yang kedua rata-rata YI topi sama dengan Y, dan karakteristik garis regresi yang ketiga yaitu rata-rata UI topi sama dengan 0, dan karakteristik yang keempat galat UI topi tidak berkorelasi dengan YI, dan karakteristik yang terakhir galat UI topi tidak berkorelasi dengan XI topi. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis data dalam ekonometrika. Sebenarnya ada beberapa data seperti data time series atau cross section, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai data time series. Jadi data time series atau data runtut waktu merupakan data sekumpulan observasi yang diambil dari beberapa waktu yang runtut. Jadi data ini mengambil data dari sekumpulan waktu yang sudah runtut, atau seperti misalnya data mingguan. Nah, data mingguan ini seperti contohnya data harga saham atau nilai tukar. Dan untuk yang berikutnya yaitu data bulanan seperti IHK atau indeks harga konsumen, dan juga data tahunan seperti GDP atau output nasional. Jadi untuk data time series ini mulai banyak dipergunakan dalam analisis regresi. Jadi akhir-akhir ini mulai berkembang untuk data time series ini dalam ekonometrika, sehingga dikenal dengan ekonometrika time series atau menganalisis mengenai data time series tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dalam perkataan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.